Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suwandi di channel Dunia Ikan Gabus ya. Hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari mitra yang tanya masalah ikan gabus ya. Dan saya mohon maaf sekali, tentunya sangat banyak Pak, ribuan pertanyaan. Saya mohon maaf sekali belum bisa menjawab semuanya, dan saya pasti akan menjawab semua yang menjadi tanggung jawab saya ya. Tentunya yang sudah chat WA pasti saya jawab, tapi yang masih tanya-tanya di komen kadang belum saya jawab ya. Mohon maaf sekali ya, tidak ada maksud mempermainkan atau gimana, tidak, kita hanya memang belum sempat menjawab saja ya. Jadi hari ini aja kita barusan nyetir perjalanan, kita baru saja pulang sampai tempat ini, ngirim ikan, bawa pulang ikan. Ini belum istirahat, belum tidur. Ini nanti bentar lagi 2 jam ke depan kita sudah harus berangkat lagi ke Cilacap dan ke daerah Jawa Tengah dan sekitarnya sana ya. Masih ngambil ikan juga, karena ini bukti sebuah tanggung jawab kami kepada konsumen, kepada mitra-mitra yang sudah percaya kepada kami untuk mengambil hasil panen mereka ya. Tidak ada syarat, tidak ada alasan untuk kita tidak mengambil hasil panen mereka ya, karena memang itu adalah komitmen yang memang sudah harus kita lakukan kepada mereka ya. Mereka mau bermitra, mereka juga mengharapkan hasil dari hasil panen mereka untuk kebutuhan mereka. Nah, kami juga mengharapkan ikan itu untuk pengolahan usaha di sektor pengolahan yang kami lakukan juga. Jadi saling bekerja sama yang saling menguntungkan ya. Ya. Oke, lanjut kita pertanyaan-pertanyaan berikutnya, masih menjawab pertanyaan seputar masalah budidaya ikan gabus ya. Ya, pertanyaan berikutnya ini dari Bapak Bambang ini yang ada di Bekasi ya. Menanyakan masalah pelatihan pengolahan ikan gabus Pak, untuk ekstrak dan albuminnya ini dilakukan pada hari apa, tanggal berapa, dan di mana, serta apa yang bisa kami dapatkan dari pelatihan pengolahan itu. Apakah begitu selesai dari pelatihan kami bisa melakukan pengolahan ekstrak, dan sistemnya bagaimana, mengingat saya belum budidaya ikan gabus, saya tidak punya kolam untuk budidaya ikan gabus. Apakah kami juga harus melakukan budidaya sebelum melakukan pengolahan Pak? Mohon penjelasannya terkait dengan masalah pelatihan ini, karena ini sangat kami butuhkan. Terima kasih Pak Suwandi. Untuk masalah pengolahan ya, informasi pelatihan pengolahan yang kami sampaikan lewat medsos kemarin ya, dimana itu hanya informasinya masih sepotong, jadi belum penuh yang belum kita sampaikan. Itu memang ada rencana kita akan melakukan pelatihan pengolahan ekstrak, karena memang banyak permintaan dari mitra-mitra ataupun sahabat dunia ikan gabus yang chat ke WA saya. Dari tahun-tahun yang lalu juga sudah banyak yang meminta adanya pelatihan ini. Cuma memang kita mencari momen yang tepat agar pelatihan ini bisa berjalan, tidak hanya sebatas pelatihan, tetapi nanti bisa berlanjut kepada sebuah usaha. Termasuk contoh pelatihan pembenihan itu kan berlanjut dengan adanya kemitraan pembenihan. Jadi kalau yang mitraan pembenihan kan sebelumnya ada pelatihan mitra pembenihan, kemudian dilanjutkan dengan bergabung menjadi mitra pembenihan, dan berlanjut juga menjadi sebuah usaha yang berjalan sampai hari ini buat mitra-mitra yang menjalankan usaha pembenihannya. Nah, yang menjadi pengolahan juga begitu. Harapan kami dari nanti adanya pelatihan ini, kemudian mitra yang ikut pelatihan ini bisa membangun sebuah usaha pengolahan ekstrak atau albumin ataupun yang lain di sektor ikan gabus. Tentunya kalau dengan pelatihan ini tidak harus Bapak menjadi seorang pembudidaya dulu, karena kalau Bapak menjadi seorang pembudidaya ini memakan waktu yang cukup lama jikalau Bapak mau terjun di pengolahan, karena budidaya itu membutuhkan waktu untuk besar mencapai 7-8 bulan baru Bapak bisa melakukan pengolahan. Nah, sistem di pelatihan ini adalah di situ Bapak nanti mendapatkan ilmu-ilmu bagaimana cara melakukan pengolahan ikan. Mulai dari memilih bahan baku, mempersiapkan peralatan-peralatan pendukungnya, kemudian apa yang harus dibutuhkan di situ. Kemudian nanti peralatan-peralatan produksinya apa saja. Kemudian di situ legalitasnya bagaimana usaha itu di Bapak bangun. Bagaimana strategi pemasaran hasil produksinya, bagaimana Bapak melengkapi infrastruktur untuk pengolahannya.
sampai nanti bagaimana Bapak mendapatkan pasokan bahan baku di pengolahannya. Nah, dengan adanya pelatihan ini, otomatis kan Bapak menjadi mitra juga buat kami di sektor pengolahan. Nah, mitra di sektor pengolahan ini bukan menyetorkan hasil produksi dari pengolahan itu, tetapi mendapatkan suplai bahan baku. Ya, kenapa? Kalau di sektor pengolahan ini kami harapkan nanti Bapak Ibu menjadi pengusaha mandiri, karena Bapak otomatis harus memiliki perusahaan, badan hukum usaha minimal setara CV ya. Di situ Bapak harus lakukan. Kemudian nanti bagaimana distribusi produk ini bisa terjadi di usaha Bapak. Dan itu berdasar pengalaman yang sudah kami lakukan selama ini dengan mendistribusikan produk-produk yang sudah kami olah ya, di mana ini punya potensi yang sangat besar sekali dan tidak banyak orang yang terjun di sektor pengolahan. Nah, kelebihan yang ingin kami taruhkan di sini adalah dari sisi bahan baku. Kalau di luar sana banyak orang yang bingung mencari suplai ikan gabus secara rutin, insya Allah kami bisa memberikan pasokan kepada mitra-mitra pengolahan kami dari sisi bahan baku. Jadi Bapak mau mengolah ikan dalam jumlah berapapun, ya tentunya dengan mengikuti nanti pelatihan bisa mendapatkan pasokan yang rutin. Karena itulah yang paling penting. Ya, karena kalau sekarang ini bicara masalah budidaya, kita sudah membangun jaringan kemitraan pembesaran ini sudah cukup lama. Sudah 16 tahun dari orang yang mulai beli bibit awal sampai sekarang sudah berjalan panen, gantian beli bibit panen lagi, beli bibit panen lagi, sana mitra baru beli bibit panen, sini mitra yang sudah lama nambah kolam lagi, sana pembesaran. Jadi sudah bergulir cukup lama, sehingga saat ini kita mau ngambil bahan baku berapapun untuk pengolahan itu tidak ada masalah dari sisi jumlah. Jadi kalau mitra yang ikut pengolahan, pelatihan pengolahan nantinya mereka punya kepastian, Pak saya mau ngolah ikan sekian, nanti jatahnya berapa kilo itu mendapatkan pasokan. Sehingga sama halnya dengan nanti yang ikut di kemitraan pembenihan. Ya sudah bisa mengolah minyak, mengolah ekstrak, bahan bakunya tetap bisa berjalan, tetap bisa rutin diberikan dalam kualitas ikan yang memang sesuai standar pengolahan ekstrak maupun albumin ikan gabus. Itu Pak ya. Jadi di situ Pak akan dapatkan ilmu, kemudian nanti ada kelanjutannya, bukan hanya sekedar pelatihan saja. Ya, ini harapan kami dan akan membangun sebuah usaha-usaha baru lagi buat orang-orang yang mau terjun di sektor pengolahan. Oke ya Pak ya, itu jawaban dari saya. Berikutnya pertanyaan dari Bapak. Enggak ada namanya. Jadi kalau besok mau tanya-tanya tolong dikasih nama ya. Nama sama alamatnya dari mana. Nama misalnya Pak Bambang Bandung gitu aja, enggak apa-apa ya. Jadi kita bisa saling kenalan. Kalau nggak dikasih nama repot, kita nggak bisa saling kenalan ya. Oke, tidak ada pertanyaan, tidak ada namanya. Ini langsung menanyakan masalah pembesaran juga. Masalah pembesaran, saya sudah melakukan pembesaran dengan menggunakan pakan berupa ikan rucah ya, yang saya dapatkan dari pelelangan ikan. Cuma ikan rucahnya ini kadang besar-besar Pak ya, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini alangkah baiknya ini dicacah atau digiling Pak untuk memberikan makanan kepada ikan saya yang sudah berusia 3 bulan Pak ya. Karena ini saya memang baru mau mulai memberikan ikan saya ikan rucah dengan harapan nanti mendapatkan hasil pertumbuhan yang lebih baik, lebih besar. Terima kasih Pak Suwandi. Kalau kita mau melakukan pembesaran dengan menggunakan pakan ikan rucah, itu memang kita menyesuaikan kondisi ikannya. Jadi kalau ikan Bapak katanya umurnya 3 bulan ya, 3 bulan ya tentunya kalau saran saya itu dilakukan penggilingan dulu aja. Ya, dilakukan penggilingan, jangan dicacah. Kalau usia 3 bulan belum memungkinkan ya dia makan yang dicacah, karena apalagi ikan laut kadang durinya kan agak keras. Jadi mendingan digiling ya dengan menggunakan gilingan daging dulu, nanti diberikan kepada ikannya, ditaruh di suatu tempat menggunakan nampan ya, nampan itu nanti bisa diberikan kepada ikan ya, diberikan kepada ikan. Jadi digiling menggunakan mesin giling potong daging itu, menggunakan mesin giling daging lah ya, baik yang manual yang ada kan, ada yang pakai mesin juga ada. Nanti posisi mentah ya Pak, posisi ikan mentah
Ya, dibersihkan aja. Syukur kalau memang mau bersihkan kotorannya boleh, nggak apa-apa. Kotoran ikan laut nggak banyak ya, langsung digiling gitu aja, nanti bisa langsung diberikan ya. Dan ditaruh di suatu tempat, jangan disebar kemana-mana. Taruh di kayak cobek gitu, ditaruh di situ, kemudian nanti biar ikannya ngambil makan di situ. Jika nanti sisa makanannya kita bisa ambil, kita bisa buang. Oke Pak, sukses semuanya untuk sahabat dunia ikan gabus dan teman-teman yang sudah melakukan pertanyaan ke HP saya di 0816658779. Mudah-mudahan apa yang bisa saya berikan ini sedikit ya pengetahuan saya tentang ikan gabus bisa bermanfaat buat teman-teman para pembudidaya ikan gabus. Dan harapan saya ke depan banyak orang-orang yang akan berhasil, banyak orang-orang yang akan sukses, banyak orang-orang yang akan mendapatkan keberkahan dari usaha ikan gabus yang sudah Bapak Ibu jalankan, dan banyak bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat pada umumnya. Oke, sukses untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.